计你不是？你说我不是，我就不是。Halo Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film brutal dan sangat seru. Bercerita tentang seorang kapten pasukan khusus yang ingin menyelamatkan istrinya. Oke, tidak usah banyak fafifu di awal, bagaimana alur ceritanya mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film memperlihatkan iring-iringan mobil yang hendak menuju ke sebuah desa terpencil. Ternyata iring-iringan mobil tersebut adalah tim pasukan khusus yang tengah mengawal seorang ilmuwan bernama Dr. Wei. Diberitahu kalau Dr. Wei ini baru saja menciptakan teknologi nano yang sangat diburu oleh para penjahat untuk kepentingan pribadi mereka. Karena hal itulah Dr. Wei dikawal sangat ketat oleh tim pasukan khusus yang diketuai oleh seorang pria bernama Alex, ini orangnya. Awalnya perjalanan mereka baik-baik saja. Namun selang beberapa saat tiba-tiba ada dua orang sniper yang menyerang dari jarak jauh. Beberapa pasukan Alex berhasil ditumbangkan, sedangkan Alex dan pasukannya yang tersisa sebisa mungkin terus melindungi Dr. Wei sambil melakukan perlawanan. Di tengah peperangan ada dua orang yang dikira warga biasa, tapi ternyata itu adalah bagian dari penjahat. Salah satu orang tersebut langsung menembakkan RPG hingga terjadilah ledakan. Setelah ledakan itu, beruntung Alex masih berhasil selamat bersama dengan 3 orang anak buahnya termasuk Dr. Wei. Dengan cepat, Alex segera membawa Dr. Wei untuk kabur ke tengah hutan, sedangkan 3 anak buahnya yang masih selamat akan berusaha melawan para penjahat. Di tengah pelariannya, Alex dihadang oleh pemimpin dari penjahat tadi yang bernama Kenji. Rupanya Kenji adalah mantan pasukan khusus yang pernah satu tim dengan Alex. Alex sendiri sampai tidak menyangka kalau Kenji akan menjadi penjahat seperti ini yang menginginkan teknologi nano ciptaan Dr. Wei. Tanpa basa-basi, Kenji menembak Alex yang membuatnya tak sadarkan diri. Malam harinya, Alex ditemukan oleh 2 anak buahnya yang masih berhasil selamat. Saat ini kondisi Alex terluka parah dan ia juga harus kehilangan satu matanya akibat ditembak oleh Kenji. Kedua anak buah Alex segera membawa Alex ke markas rahasia, sementara Dr. Wei telah dibawa oleh Kenji. Pagi harinya memperlihatkan Alex yang sudah sampai di markas rahasianya. Alex langsung ditangani oleh seorang dokter yang ternyata dia ini adalah Dr. Wei yang asli. Terungkap fakta kalau dokter yang sebelumnya dikawal oleh Alex adalah dokter palsu yang hanya untuk pengalihan perhatian saja. Kemudian Dr. Wei mengganti satu mata Alex dengan teknologi nano ciptaannya agar Alex bisa melihat lagi secara normal. Tidak hanya itu, Dr. Wei juga menyuntikkan cairan khusus supaya luka di tubuh Alex bisa cepat membaik. 1 jam kemudian terlihat Alex yang telah tersadar. Karena satu matanya telah diganti oleh teknologi nano, Alex pun mendapat penglihatan spesial yang orang biasa tidak memilikinya. Selang beberapa saat terlihat di luar markas ada seorang perempuan yang hendak masuk ke dalam. Rupanya perempuan ini bernama Wumin yang merupakan istrinya Alex. Melihat suaminya yang baik-baik saja seketika membuat Wumin menjadi lega karena sebelumnya ia sempat mendengar kalau Alex terluka parah. Kemudian Alex sempat menatap foto dirinya yang sedang bersama Kenji dan juga atasannya saat di medan perang dulu. Sampai sekarang Alex masih tidak menyangka kalau Kenji akan tega melukai dirinya yang padahal dulu mereka adalah sahabat baik. Di waktu yang sama Alex dihubungi oleh atasannya.
Di sini si atasan memberitahu jika markas Kenji yang menculik Dr. W palsu telah diketemukan. Si atasan memerintahkan Alec agar segera melakukan penyergapan ke markas itu sebelum mereka tahu kalau yang diculiknya adalah Dr. W palsu. Tanpa menunggu lama, Alec mengiyahkan perintah si atasan dan hari ini juga ia akan pergi ke markas Kenji sendirian. Sebelum pergi, Alec sempat mengingat kenangan bersama Kenji dulu yang mana kala itu Kenji pernah kehilangan anaknya yang masih bocil akibat tertabrak mobil. Namun karena si penabrak adalah pejabat, alhasil pemerintah sama sekali tidak menghukumnya seperti yang sering terjadi di Konoha. Mulai dari sanalah Kenji memutuskan keluar dari pasukan khusus. Dan mungkin oleh karena itulah juga Kenji memilih untuk menjadi orang jahat. Alec yakin jika semua ini Kenji lakukan sebagai bentuk balas dendam kepada pemerintah yang tidak bersikap adil kepada Kenji. Di sisi lain memperlihatkan Dr. WKW yang tengah disiksa habis-habisan oleh para anak buah Kenji. Rupanya mereka baru mengetahui kalau orang ini bukanlah Dr. W yang asli dan oleh sebab itulah mereka menyiksanya. Di balik itu memperlihatkan Alec yang sedang pamitan kepada Wumin istrinya untuk menjalankan perintah dari si atasan. Dengan berat hati, Wumin mengizinkan Alec pergi asalkan ia harus berjanji akan kembali secepatnya. Kemudian Wumin mengatakan kalau dirinya sedang mengandung yang artinya Alec akan segera menjadi seorang ayah. Tentu saja Alec begitu senang dan ia pun berjanji akan pulang secepat mungkin. Malam harinya terlihat para anak buah Kenji yang sedang bermain kartu. Tiba-tiba mereka mendengar suara mobil datang hingga seseorang langsung mengeceknya. Saat dicek ternyata di dalam mobil tersebut kosong tapi tiba-tiba rupanya itu adalah Alec yang baru saja sampai di markas Kenji. Mendengar suara tembakan, tangan kanan Kenji dan anak buahnya yang lain segera ikut mengecek hingga terjadilah aksi tembak-tembakan. Tangan kanan Kenji yang menyadari kalau kedatangan Alec untuk menyelamatkan Dr. WKW, ia pun langsung menodongnya. Beruntung Alec lebih duluan menembak si tangan kanan yang membuat senjatanya terlepas. Kini posisi menjadi berbalik dan Alec lah yang menodong si tangan kanan. Di waktu yang sama datanglah seorang wanita yang selama ini diculik oleh si tangan kanan. Hingga dengan penuh rasa dendam wanita tersebut langsung menghabisi si tangan kanan menggunakan kayu balok. Pagi harinya terlihat wanita itu dan Dr. WKW baru sampai di rumah Alec. Mereka berdua segera diberi pengobatan oleh tim medis supaya kondisinya cepat pulih. Sementara itu, Kenji yang baru sampai di markasnya, ia pun dibuat terkejut saat melihat si tangan kanan beserta para anak buahnya yang sudah pada koit. Kenji yakin kalau ini semua pasti adalah ulah Alec. Di waktu yang sama, seorang wanita bernama Susan yang merupakan ajudan Kenji memberitahu kalau mereka sudah mengetahui lokasi markas rahasia militer. Di markas itulah juga Dr. W yang asli berada hingga dengan cepat Kenji dan pasukannya yang tersisa segera OTW ke sana. Singkatnya, Kenji dan pasukan tiba di markas rahasia militer hingga tanpa menunggu lama Kenji CS segera menyerang. Setelah berhasil meratakan penjaga di luar, Kenji masuk ke dalam untuk mencari Dr. W yang asli. Tak butuh waktu lama, Kenji dan Susan dapat menemukan Dr. W. Di sini Kenji meminta Dr. W agar ikut bersamanya dan ia berjanji tidak akan menyakiti Dr. W. Namun Dr. W menolak sebab ia tahu kalau Kenji hanya menginginkan teknologi nanonya saja. Alhasil Kenji menghabisi satu karyawan Dr. W sebagai peringatan untuknya.
Dengan sangat terpaksa, akhirnya Dr. Wei mau ikut bersama Kenji. Saat Dr. Wei hendak dibawa pergi, ada teman Alec yang baru datang dan langsung bersembunyi. Kemudian si teman segera menghubungi Alec untuk memberitahu kalau Dr. Wei baru saja dibawa oleh kelompok Kenji. Mendengar hal tersebut, Alec langsung saja pergi ke markas militer. Sesampainya di sana, Alec bertemu si atasan dan bertanya apa yang telah terjadi. Si atasan menjawab jika dirinya juga tidak tahu karena si atasan baru kembali ke markas setelah rapat dengan presiden. Kemudian si atasan menunjukkan sebuah foto tentang anak buah Alec bernama Vicky yang sedang bersama Kenji. Si atasan yakin kalau Vicky lah yang sudah membocorkan lokasi markas rahasia ini kepada Kenji, mengingat tidak ada satupun orang yang tahu tentang markas ini kecuali tim pasukan khusus Alec. Mengetahui hal tersebut, Alec langsung mendatangi Vicky lalu menghajarnya. Alec langsung to the point dengan mengatakan kenapa Vicky membocorkan markas rahasia militer kepada Kenji. Awalnya Vicky tidak mau mengaku, namun setelah Alec menunjukkan foto yang diberi oleh si atasan, akhirnya Vicky meminta maaf lalu menceritakan yang sebenarnya. Ternyata Vicky terpaksa membocorkan lokasi markas militer kepada Kenji karena jika tidak ibu Vicky akan dihabisi. Bahkan Kenji juga memerintahkan Vicky untuk menghabisi Alec dan kalau tidak nyawa sang ibu akan melayang. Saat ini Vicky sudah tidak bisa melakukan apapun dan saking pusingnya ia pun menodongkan senjata kepada dirinya sendiri. Setelah gagal bundir, Alec pun memeluk Vicky sambil berkata kalau apa yang telah dilakukan Vicky adalah benar. Adegan berpindah kepada Wumin, istrinya Alec yang sedang berada di rumah. Tiba-tiba ia merasa ada yang mengawasi dan ketika melihat ke belakang, ternyata itu adalah Susan ajudan Kenji yang berniat menangkap Wumin. Dengan sekuat tenaga, Wumin masuk ke dalam rumah. Beruntung wanita yang sebelumnya Alec selamatkan masih berada di sana dan ia langsung mengajar Susan. Ketika si wanita hendak mencari tali, Susan dapat bangkit lalu segera menodongkan senjata kepada Wumin. Akan tetapi si wanita tadi malah nekat melawan dengan tangan kosong hingga inilah yang terjadi. 1 jam kemudian Alec datang ke rumah dan ia pun dibuat shock saat melihat si wanita yang tengah sekarat. Sebelum tewas, si wanita sempat mengatakan kalau Wumin telah diculik oleh Susan ajudan Kenji. Tentu saja Alec menjadi sangat murka dan ia berjanji akan memburu Kenji dimanapun berada. Malam harinya memperlihatkan Wumin yang sudah disandra oleh kelompok Kenji. Terlihat Kenji yang begitu senang karena ini semua sebagai balasan untuk Alec karena Alec telah menghabisi tangan kanan dan para anak buahnya. Kemudian Kenji berniat untuk menyuntikkan teknologi nano ke tubuh Wumin sebagai bentuk bahan percobaan. Dr. Wei sempat melarang Kenji sebab Wumin sedang mengandung sementara teknologi nano akan sangat membahayakan janinnya. Akan tetapi Kenji tidak peduli lalu ia pun langsung menyuntikkan teknologi nano tersebut ke tubuh Wumin. Di sisi lain terlihat Alec yang meminta bantuan kepada atasannya untuk menyelamatkan Wumin. Namun si atasan menjawab kalau mereka belum bisa bergerak sebelum ada perintah dari Menteri Pertahanan hingga sontak hal tersebut membuat Alec kecewa. Setelah panggilannya mati, tiba-tiba Alec dihubungi oleh Wumin yang meminta tolong sambil menangis. Alec segera meminta Wumin agar mengirimkan lokasinya sekarang juga. Setelah mendapatkan lokasi dari Wumin tanpa menunggu lama, Alec bergegas pergi ke situ. 1 jam kemudian, Alec tiba di markas terbaru Kenji, lalu ia pun berhadapan dengan satu wanita bertopeng dan inilah aksinya. Pertarungan itu berlangsung cukup lama hingga pada akhirnya Alec dapat menghabisi wanita bertopeng tersebut. Tak berselang lama, Alec diserang lagi oleh satu wanita bertopeng yang sama persis seperti orang yang tadi.
Saat topengnya terlepas, ternyata wanita itu adalah Wumin, istrinya Alec. Saat ini Wumin telah terpengaruh teknologi nano yang mana teknologi tersebut bisa dikendalikan dari jarak jauh dan hanya akan patuh kepada Kenji sebagai tuannya. Sebisa mungkin Alec berusaha menyadarkan Wumin, namun tetap saja Wumin sulit untuk disadarkan. Bersamaan dengan itu, rupanya Kenji telah menanam bom di tempat tersebut hanya untuk menghabisi Alec dan juga Wumin. Kemudian Kenji mengaktifkan bomnya dan terjadilah ledakan. Di malam harinya, kelompok Kenji menyerang lagi markas militer. Namun kali ini mereka tidak menyerang dengan tembakan, melainkan dengan peluru suntikan. Ternyata suntikan itu berisi teknologi nano dan yang terkena suntikan tersebut kini bisa dikendalikan sepenuhnya oleh Kenji. Kemudian Kenji memerintahkan Dr. Wei agar memodifikasi meriam yang ada di situ dengan dicampuri teknologi nano. Kenji ingin ledakan dari meriam itu 10 kali lebih besar dari biasanya supaya bisa menghancurkan satu kota. Dr. Wei yang tidak mampu melawan, mau tidak mau ia pun hanya bisa menuruti keinginan Kenji. Diberitahu kalau markas militer kini sudah sepenuhnya dikuasai oleh kelompok Kenji. Namun untungnya atasan Alec tidak berada di sana karena dari kemarin ia sedang melakukan rapat bersama Menteri Pertahanan. Adegan berpindah kepada Menteri Pertahanan yang sedang melakukan rapat dengan atasan Alec dan para pejabat negara lain. Ternyata saat ini Kenji telah mengancam akan meledakkan satu kota dengan meriamnya jika pemerintah tidak mau memberikan uang tebusan sebanyak 100 juta dolar. Sang Menteri Pertahanan tidak sudi memberikan uang tersebut dan malah memerintahkan atasan Alec untuk menyerang balik kelompok Kenji. 部长，蝎子已经通过纳米机器人。 Di waktu yang sama, Susan ajudan Kenji melihat CCTV di markasnya yang mana di situ memperlihatkan Alec dan Wumin berhasil selamat dari ledakan sebelumnya. Setelah itu, Alex segera membawa Wumin ke tempat aman sebelum anak buah Kenji mengejar. Singkat cerita, Alec telah berhasil membawa Wumin ke tempat aman. Namun kali ini ia harus mengikat tubuh Wumin karena Wumin masih terpengaruh oleh teknologi nano yang membuat pikirannya ingin selalu menyerang Alec. Di hari berikutnya, Alec dipanggil ke rumah pribadi si atasan. Di sini, si atasan memerintahkan Alec agar menyerang kelompok Kenji yang telah menguasai markas militer. Si atasan juga memberitahu kalau Kenji telah mengancam akan meledakkan kota jika pemerintah tidak memberikan uang 100 juta dolar. Mendengar itu semua, Alec menjawab memang seharusnya dari dulu mereka menyerang Kenji. Sekarang Kenji telah mempunyai segalanya dan tentu itu akan menyulitkan mereka, ditambah pasukan Alec hanya tersisa beberapa orang. Si atasan pun akan memberikan pasukan tambahan asalkan Alec mau menerima misi ini. Kemudian Alec tiba-tiba dihubungi oleh seseorang yang ternyata itu adalah Dr. Wei. Secara diam-diam, Dr. Wei berhasil menghubungi Alec lalu memintanya agar cepat datang sebelum Kenji meluncurkan meriam yang bisa menghancurkan satu kota. Mendengar hal tersebut, Alec berjanji kalau dirinya akan segera datang. Sebelum pergi ke medan perang, terlebih dulu Alec meminta izin kepada Wumin meskipun kondisi Wumin belum sadar dan masih terikat. Alec berjanji akan pulang dengan selamat dan membawa kembali Dr. Wei untuk menyembuhkan Wumin. Selanjutnya, Alec mendatangi atasannya untuk mengabari kalau dirinya akan pergi pada malam ini juga. Si atasan pun memberikan Alec izin, namun pasukan bantuan baru akan tiba pada besok pagi. Alec tidak peduli dengan hal itu karena sekarang ia akan tetap berangkat meskipun seorang diri. Untungnya ada Vicky dan satu teman Alec yang bersedia ikut hingga pada akhirnya Alec pergi dengan mereka berdua. Singkat cerita, mereka bertiga sampai dan langsung menghabisi satu persatu para penjaga anak buah Kenji. Berpindah kepada Kenji yang sedang berada di dalam markas.
Di sini ia memerintahkan Dr. Wei agar meningkatkan teknologi nanonya supaya orang yang terpengaruh bisa menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Mau tidak mau, akhirnya Dr. Wei mau meningkatkan teknologi nano sesuai perintah Kenji. Setelah itu, Kenji melakukan pengujian kepada Wumin yang ternyata sudah ada di situ. Alhasil, kekuatan Wumin jadi meningkat 2 kali lipat dari sebelumnya, bahkan Dr. Wei sendiri sampai terpental oleh Wumin. Di balik itu, Alec dan 2 rekannya sedang berusaha masuk ke dalam markas. Di sini, Alec membagi 2 timnya, yang mana Alec akan menyelamatkan Dr. Wei, sedangkan Vicky dan 1 rekannya diperintah untuk mengalihkan perhatian Kenji. Setelah Alec pergi ke dalam, tiba-tiba Vicky dan 1 rekannya lebih dulu diserang oleh kelompok Kenji dan terjadilah aksi tembak-tembakan. Di tengah pertempuran, Vicky harus terkena tembak. Hingga dengan cepat si rekan segera melempar bom asap untuk membuyarkan penglihatan musuh. Namun tetap saja kelompok Kenji terus menyerang mereka hingga Vicky dan 1 rekannya akhirnya gugur. Di sisi lain, Alex sendiri telah sampai di dalam markas dan menemukan Dr. Wei yang sedang tak sadarkan diri. Hingga ketika Alec berusaha menyadarkan Dr. Wei, dari belakang ada Susan, ajudan Kenji yang langsung melesatkan tembakan. Untungnya tembakan tersebut tidak mengenai Alec namun harus mengenai kaki Dr. Wei. Selanjutnya Alec langsung saja melawan Susan dan terjadilah perduelan. Setelah berhasil menghabisi Susan, Alec diserang oleh Wumin yang kekuatannya sudah bertambah menjadi 2 kali lipat. Tentu saja Alec terkejut dengan kehadiran Wumin karena sebelumnya Alec telah mengikat Wumin di tempat aman. Ternyata waktu itu Wumin berhasil melepaskan ikatannya lalu kembali kepada Kenji sebagai tuannya. Sebisa mungkin Alec berusaha menyadarkan Wumin meskipun Wumin terus menyerang. Di waktu yang sama, Dr. Wei berusaha menonaktifkan cairan nano yang ada di tubuh Wumin hingga ia pun berhasil. Namun Wumin tidak akan langsung sadarkan diri dan membutuhkan waktu 30 menit untuk kembali siuman. Tak lama, Kenji datang ke situ dan langsung menembak Dr. Wei yang berusaha menonaktifkan peluncuran meriam. Dengan sigap, Alec menyerang Kenji hingga terjadilah perduelan di antara mereka berdua. Di tengah perduelan, Alec dapat ditumbangkan oleh Kenji. Kemudian Kenji akan mengaktifkan kembali peluncuran meriam karena tadi sempat dihentikan oleh Dr. Wei. Namun siapa sangka Alec dapat bangkit lalu menghabisi Kenji. Pada akhirnya Kenji dapat dihabisi dan peluncuran meriam juga berhasil dihentikan. Terlihat Dr. Wei yang masih selamat meskipun tadi ditembak beberapa kali. Sedangkan untuk Wumin kini tinggal menunggu sadar saja karena cairan nano di dalam tubuhnya sudah dinonaktifkan. Dirasa semua misi Alec telah selesai dan orang-orang penting dapat diselamatkan, tiba-tiba film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.